Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widawati, NIM 17S10250, Prodi S1 Gizi, Stikes Husada Borneo Banjarbaru. Untuk memenuhi tugas mata kuliah nutrigenomik, di sini saya membuat video tentang PPT yang bersumber dari jurnal yang berjudul Uji Efek Ekstrak Air Daun Pandan Wangi terhadap Penurunan Kadar Glukosa Darah dan Histopatologi Tikus Diabetes Mellitus. Selamat menyaksikan dan mendengarkan. Bahan yang digunakan dalam proses ekstraksi dan screening fitokimia yaitu ada daun pandan wangi, bahan kimia seperti Aquades, larutan NaCl, dan lain-lain. Untuk analisis aktivitas antioksidan digunakan DPPH 0,2 m. Sedangkan bahan dalam uji in vivo yaitu tikus putih atau Ratus norvegius strain Wistar jantan umur 2-3 bulan dengan berat kurang lebih 200 gram. Sedangkan alat yang digunakan dalam proses ekstraksi dan pembuatan bubuk ekstrak serta pengujian ekstrak menggunakan glassware. Alat yang digunakan untuk uji in vivo, tabung reaksi 5 mili merek Pirek, lalu ada kandang tikus, botol minum tikus, tempat makan tikus, dan lain-lain seperti yang tertera pada video ini bisa dibaca. Tahapan penelitian ada 3 tahap. Yang pertama, pembuatan ekstrak daun pandan wangi. Yang kedua, tahap in vivo. Lalu yang ketiga, tahap pengamatan histopatologi sel pankreas. Lalu untuk metode penelitian, yang pertama, pembuatan ekstrak air daun pandan wangi. Daun pandan wangi itu yang pertama dikeringkan, lalu dipisahkan dari kotoran. Setelah dipisahkan dari kotoran, lalu dihaluskan dengan blender hingga menjadi bubuk. Selanjutnya diayak menggunakan ayak. Metode penelitian yang kedua yaitu in vivo. Setelah pembuatan ekstrak air daun pandan wangi, kemudian dilakukan screening fitokimia, senyawa golongan polifenol, saponin, flavonoid, alkaloid, tanin, dan aktivitas antioksidan serta dilakukan uji in vivo. Pengujian in vivo dilakukan terhadap tikus putih. Lalu, selanjutnya setelah masa adaptasi dilakukan, induksi aloksan secara intraperitoneal 125 mg per kilogram berat badan pada 4 kelompok tikus, kecuali untuk kelompok normal. Untuk memperoleh kondisi diabetes pada tikus, pemberian ekstrak air daun pandan wangi dan obat metformin pada tikus dilakukan dengan cara hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil dan pembahasan untuk analisis bahan baku. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ekstrak air dan daun pandan wangi mengandung tanin, alkaloid, flavonoid, dan polifenol dari keempat senyawa. Hasil dan pembahasan untuk aktivitas antioksidan ekstrak air daun pandan wangi, yaitu selain dilakukan uji fitokimia secara kualitatif, juga dilakukan uji nilai aktivitas antioksidan dengan metode DPPH secara spektrofotometri. DPPH yang mereaksi dengan antioksidan menghasilkan bentuk tereduksi difenyl pikril di hidrogen
Pengaruh induksi aloksan terhadap kadar glukosa darah dan kerusakan pankreas tikus. Senyawa aloksan merupakan salah satu zat diabetogenik yang bersifat toksik, terutama terhadap sel beta pankreas, dan apabila diberikan kepada hewan coba seperti tikus, maka dapat menyebabkan hewan coba tikus menjadi diabetes. Mekanisme toksisitas pengaruh pemberian ekstrak air daun pandan wangi dan metformin terhadap kadar glukosa darah tikus. Tikus kelompok K2, K3, K4, dan K5 dikondisikan mengalami diabetes mellitus dengan cara induksi aloksan 125 mg per kilogram berat badan. Setelah mengalami kondisi diabetes mellitus, kemudian dilakukan pemberian obat metformin pada tikus kelompok K3. Pemberian ekstrak air daun pandan wangi 300 mg per kilogram berat badan pada tikus kelompok K4. Pemberian ekstrak air daun pandan wangi 600 mg per kilogram berat badan pada tikus kelompok K3 selama 4 minggu. Penurunan kadar glukosa darah paling tinggi terjadi pada kelompok diabetes dengan terapi metformin, yaitu pada kelompok K3 sebesar 42,86%. Tujuan dari pengamatan histopatologi pankreas pada tikus percobaan yaitu untuk mengetahui secara lebih rinci mengenai pengaruh pemberian metformin dan ekstrak air daun pandan wangi terhadap pemulihan fungsi pankreas akibat induksi aloksan. Berikut merupakan gambaran histopatologi jaringan pankreas tikus dengan perbesaran 400 kali. Pada gambaran K1 menunjukkan histopatologi jaringan pankreas tikus dalam keadaan normal. Sedangkan untuk gambar K2 menunjukkan histopatologi jaringan pankreas tikus dengan keadaan diabetes. Lalu untuk gambar K3 menunjukkan histopatologi jaringan pankreas tikus dengan adanya diabetes plus metformin. Lalu untuk gambar K4 menunjukkan histopatologi jaringan pankreas tikus dengan diabetes plus ekstrak air daun pandan wangi sebanyak 300 mg per kilogram berat badan. Yang terakhir untuk gambar K2 menunjukkan histopatologi jaringan pankreas tikus dengan keadaan diabetes ditambah ekstrak air daun pandan wangi sebanyak 600 mg per kilogram berat badan. Berdasarkan hasil pengamatan histopatologi pankreas tikus, dapat diketahui bahwa pada kelompok K1 tikus normal, tidak ada atau terjadi nekrosis dan terlihat inti sel sangat padat, serta tidak terdapat sel-sel yang mengalami edema atau pembengkakan, sehingga mengidentifikasikan bahwa islet Langerhans dalam keadaan normal atau tidak terjadi kerusakan. Pada kelompok K3 yaitu tikus diabetes, adanya nekrosis dan degenerasi yang selanjutnya untuk kelompok K3 tikus metformin menunjukkan terjadinya nekrosis dan degenerasi yang cukup parah seperti terlihat pada kelompok diabetes disebabkan karena mekanisme kerja metformin bukan melalui stimulasi sel-sel beta pankreas melainkan berpengaruh terhadap kerja insulin dan menurunkan produksi glukosa. Aktivitas antioksidan mampu menangkap radikal bebas yang menyebabkan perbaikan pada kerusakan sel beta pankreas, penyebab diabetes mellitus. Dengan adanya perbaikan pada jaringan pankreas, maka terjadi peningkatan jumlah insulin di dalam tubuh, sehingga glukosa darah akan masuk ke dalam sel, sehingga terjadi penurunan glukosa darah dalam tubuh.
Jadi kesimpulannya yaitu senyawa bioaktif yang terdapat dalam ekstrak air daun pandan wangi diantaranya adalah ada tanin, alkaloid, flavonoid, dan polifenol. Aktivitas antioksidan dalam ekstrak air daun pandan wangi itu sebesar 66,82%. Berdasarkan hasil uji, didapatkan bahwa terapi diabetes dengan obat metformin lebih efektif dalam menurunkan kadar glukosa darah, namun tidak lebih baik dalam memperbaiki kerusakan jaringan pankreas akibat senyawa diabetogenik aloksan. Jika dibandingkan dengan ekstrak air daun pandan wangi, dosis ekstrak air daun pandan wangi sebesar 600 mg per kilogram berat badan lebih baik dalam menurunkan kadar glukosa darah dan memperbaiki jaringan pankreas jika dibandingkan dengan dosis 300 mg per kilogram berat badan.